Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin beriman, ibadah saum dari bulan Ramadan yang kita laksanakan, insya Allah ini akan mengantarkan kita menjadi orang yang dirindukan oleh surga. Amin. Nah, ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Abu Dawud, di mana beliau Rasulullah pernah menyampaikan al-jannatu mushtaq ila arba'atin nawarin. Jadi surga itu merindukan 4 golongan orang. Apa ya? Surga itu merindukan 4 golongan orang. Nah, siapa saja? Nah, yang akan kita bahas insya Allah berdua saja lah ya. Dalam beberapa dengan demikian Abu Sabul ya. Ibu Bapak, siapakah orang yang dirindukan oleh surga? Yang pertama itu adalah ta'il Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ya, orang yang senantiasa membaca Al-Quran adalah orang yang dirindukan oleh surga. Ini tentu seliman internya. Maliter, saya yakin husnuzon kepada ibu bapak sehingga terus 5 juz 6 Pak. 7 udah. Terus 5 juz ya, oke sih. Terus ibu mau apa? Masalah ibu 7 kesambungan. Bapak-bapak remedi. Nah, jadi pertanyaannya, kenapa orang yang membaca Al-Quran itu dirindukan oleh surga? Saya, di pertanyaannya itu, jadi kenapa orang yang membaca Al-Quran itu dirindukan oleh surga? Walarana nawakan. Jawabannya apa? Bu? Mulai ngawur, karena ngawur udah sangat dimakan. Itu jelas ya Bu? Jelas. Jadi itu jelas. Nah, jadi kenapa orang yang membaca Al-Quran itu dirindukan oleh surga? Nah, karena ya orang-orang yang membaca atau banyak membaca Al-Quran adalah mereka yang akan paling tahu jalan menuju ke surga. Nah, jalan ke surga itu ayatnya di dalam sih. Di Al-Quran. Harusnya ya, jalan menuju surga itu adanya di Al-Quran. Makanya pantas bagi siapa saja yang banyak membaca Al-Quran, maka mereka yang akan dirindukan oleh surga. Karena mereka yang paling tahu dan itu untuk menuju ke dalam surga. Makanya puntennya ya jantan kenapa itu tidak tahu. Jadi upami ibu bapak hoyong ke surga, barijin termaca Al-Quran jika surga muat. Kalau orang nggak bisa, makanya kan kalau Quran bedanya ke surga kan gitu. Tapi baca Quran tak ke surga mau ada. Pengennya. Ya, nah katanya sekalipun banyak amal yang lain ya yang akan mengantarkan siapapun menuju ke dalam surga. Tapi berdasarkan keterangan tadi ya jangan berharap dengan dapat masuk ke dalam surga kalau kita tidak dapat
Ibu bapak, mungkin ini catatan penting yang harus diingat oleh kita sampai kapanpun. Kalau dalam isyarat Al-Quran, nanti pada satu saat bukannya kita yang sudah tidak mau membaca Al-Quran, jadi sanes kurang nohorehan pas baca Quran, hayang mah hayang kurang baca Quran gitu. Tapi bisa jadi pada satu waktu ya, Al-Qurannya yang sudah tidak mau dibaca oleh kita. Kalau mitos itu benar. Kalau teh hayang baca Quran, tapi terjadi. Nah, jadi ini pertanda bisa jadi bukan kita yang sudah tidak mau membaca Al-Quran, tapi Al-Quran yang sudah tidak mau dibaca oleh kita. Nah, ini dibuktikan dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran. Kaum dahulu, kenapa hati mereka menjadi keras? Ya, hati mereka menjadi keras. Nah, ternyata kata Allah itu dikarenakan ya waktu yang lama sekali dengan ya mereka tidak berdekatan diri lagi dengan kitabnya. Waktu yang panjang mereka itu sudah tidak mau lagi menjadikan kitabnya sebagai pedoman hidupnya. Dan kata makanya ya bisa jadi Al-Quran nggak yakin gitu ya. Tapi sudah tidak banyak dibaca orang, yang akhirnya Al-Quran pun sudah tidak mau dibaca oleh orang. Seperti itu. Nah, makanya mungkin sering saya menyampaikan kalau dulu Pak ya, kalau dulu kan dulunya teh poeknya kalau lama beres deh, tapi hati cara kan tak berubah, aduh ya teh hoyong dia aja tuh kan, beres deh, upacara, kunaon iman bu, cekornya, apa mah, ya, dunia poek tapi hati cara dalam pengalaman kami pikirnya banyak bukan dalam terawat sih mau dia baca Al-Fatihahnya sadi dia baca Anas gitu ya dunia poin tapi hati caan ayeuna kumaha dunia caan dunia caan hati sama caan ada kacaan ya, jadi tidak menutup kemungkinan ayeuna teh dunia caan tahale palawe gitu ya. Kenapa? Karena mungkin sudah tidak menjadikan Al-Quran sebagai bacaan keseharian. Karena Bapak Ibu kalau ditaruh itu sepisin nawalernya beres apa? Jauh malam ya, loba maca Quran, loba maca WA. Yang benar. Bu, saya baca Quran, saya baca WA bu. Instagram. Jadi soalan jawab itu deh. Hari itu jujur, geningannya kenyataan seperti itu. Hari raya jujur, hasil kapal istrinya. Yang benar berarti kalau baca WA, tidak baca Al-Quran. Ya, nah ini yang pertama Pak. Nah, jadikan Al-Quran sebagai bacaan, apalagi ya di bulan suci Ramadan. Rasulullah memberikan janji alif lam mim yang kalian baca itu bukan satu huruf, tapi alif harfun, lam harfun, mimun harfun. Alif nasahuruf, lam nasahuruf, mim nasahuruf. Ya, setiap huruf itu ya Pak, dilipatkan dengan 10 kebaikan. Jadi maca alif lam mim wae katakan tos 30 kasaya. Pemindah maca bismillah, seperti jiwa bismillah. Ya, kalau maca bismillah wae salah 14-nya, kali 10.
180 kebaikan ya. Nah makanya itu kami ayah imam di dianya berasa Bismillahirrahmanirrahim, amin, Bismillahirrahmanirrahim. Terus saya kata masalah alif lam mim, hari bangun mah disebutkan itu. Allah alif lam mim kan itu kan ayatnya Allah Akbar ini tidak boleh itu kayak ini lah kena dalam itu terdengar Ramadan. Kemudian Ramadan hari di luar bulan Ramadan ini alif lam mim ya 30 kebaikan zalika ya. Nah ini yang pertama ya, pertanyaan membaca Al-Quran insyaallah ya, sebagaimana janji daripada Rasulullah SAW ya, orang yang senantiasa berdekatan dengan Al-Quran Allah akan mempermudah segala urusannya. Kenapa? Karena semua ya aturan kehidupan itu ada di dalam Al-Quran. Bapak, kalau merenang dari udara soalnya di kehidupan rumah tangga, kuncinya ayat dengan Al-Quran. Soal milarian di resep musanis, ya, atau sedihnya dasarnya ayat di Al-Quran. Orang yang macam kira-kira di kehidupan, yang orang yang itu yang dia ayat di Al-Quran. Itu yang pertama kata Rasulullah, orang yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, tapi itu nomor 4 angka 2 nanti masa nomor 4-nya orang yang melaksanakan sahur di bulan Ramadan. Insyaallah ya, mudah-mudahan semua kita ini menjadi manusia-manusia yang dirindukan oleh surga dikarenakan ibadah sahur yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Dan pastikan anu kedari harus gede sahur di mana ya, anu nganter ke liburan mungkin terjadi di kasana khususnya sahur di mana. Karena insya Allah gitu nya harusnya nahan lapar, nahan haus, terus nambah di sini. Nah, tidak berhubungan suami istri di siang hari. Bayangkannya ya, salami Ramadan mah di siang di teman terkini, terkini salah. Kami dikasih sahabat ya. Bagaimana itunya kiranya di malam hari illalahum lailatul siam Arafah, silakan ya. Nah ternyata di awal-awal ketika ada perintah sahur para sahabatnya itu kan ya, menahan diri baik di siang harinya ataupun di malam harinya. Tuh ya, makanya kan kadang menandingan ada orang yang melanggar gitu. Karena memang seperti itu, siang harinya dan malam harinya pun itu dikurangkan di sana. Akhirnya ayat ketiga ya. Nah maka melanggar di siang hari melakukan hubungan suami istri. Nah, kemudian datang kepada Nabi, ya Rasulullah, celaka aku, kenapa aku melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan? Nah maka kata Nabi apa Pak? Sebagai kiparatnya kata Rasulullah ya, untuk menebus apa yang telah terjadi beri makan fakir miskin 60 fakir miskin ya, kayak jamiah ya Rasulullah tak ada numpang miskin agak jadi api kacida ya jaminnya ya jamin numpang miskin agak jadi api gitu ya. Nah, jadi beri dan makan fakir miskin. Nah, kemudian Rasulullah kata namanya sholat itu sodako kan gitu. Kita dia menyatakan tidak ada orang yang paling perlu diberikan kepada sodako kecuali aku. Akhirnya Rasul ya mengker yang kemudiannya sekantor kurma, kata beliau kalau begitu silakan bagi oleh kamu kepada orang yang membutuhkan. Nah dia bilang ya Rasulullah tidak ada orang yang paling butuh ya tidak ada orang yang paling butuh kepada orang ini kecuali aku. Akhirnya kata Rasulullah lagi sejuk ya tapi dah
bebas. Ya, kenapa Rasul sampai seperti itu? Artinya Rasulullah begitu paham psikologis kejiwaan orang tadi. Mungkin kami belum mendapatkan pelajaran yang banyak daripada Rasulullah. Akhirnya dia berani melakukan tadi. Tapi Rasulullah sopeng juga bebas. Ya, artinya ya supaya terpuruk karena jamin mana untuk dicarikan mari kami gawe sama itu sepuluh padahal istilah salahnya dicarikan itu 10 ya. Nah ini lah dua lah. Kalau itu ini ada ceramah Natal lagi mana kayak Islami udah sekedar kan gitu ya. Tapi sekalipun demikian mudah-mudahan yang pertama ya tali Al-Quran, orang yang ditipukan oleh surga itu adalah orang yang banyak membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua itu adalah orang yang melaksanakan ibadah saum ya di bulan Ramadan. Yang jelas ya karena memang ibadah perintah pokok daripada bulan Ramadan itu adalah melaksanakan ibadah saum. Ya, memang ada mati mas saum makna. Jadi orang kaki Al-Quran terus dibacanya begitu pertama saya saum saya tuh mau begitu kan Quran dibaca tapi saum tuh saya tuh kurang aku nengok ya tuh saum kan bagi baca Qurannya ini malah bulan Ramadan ya karena memang ibadah pokok di bulan Ramadan adalah melaksanakan saum. Bapak Ibu mungkin itu saja yang disampaikan ya mudah-mudahan ada guna dan ada manfaatnya. Mumpung masih ada waktu ya silakan kita untuk membaca Al-Quran. Bukan ayat yang harusnya itu pas 5 itu bacanya pakai bacaan karena Quran. Ayo lah ya ayo aku nyamak lagi sebelum dibaca ya dibaca Allah itu menjadi jalan kita menjadi manusia dilingkupi oleh surga ya, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya mudah-mudahan ada manfaatnya dan ini bisa memberikan penerangan cahaya kepada diri kita masing-masing agar kita lebih prioritas di bulan Ramadan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah itu saja ya. Aku qouli hadza wa astagfirullah.